Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI di rumah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Sentuhan Kolbu. Di sore hari ini ada satu materi yang cukup bagus karena ini sangat menyangkut pada era kekinian, yaitu era digital. Banyak orang tua yang merasa kewalahan mencari pola asuh yang tepat gitu untuk membentuk anak-anak, dan terutama juga orang dewasa perlu diperhatikan juga bagaimana budaya santun, budaya ramah gitu ya, budaya berbicara yang bagus ini kembali ditumbuhkan kembali gitu ya, karena sekarang sudah mulai tereduksi dengan adanya media sosial yang luar biasa, punya kebebasan mau bicara apapun nampaknya, walaupun sudah ada undang-undang ITE ini nampaknya masih bebas bully-membuli dan sebagainya. Dan sore hari ini sudah hadir Dr. Sukamto, beliau adalah Wakil Rektor 1 UMY. Beliau nih pakarnya juga mungkin untuk masalah media sosial atau era digital, dan di sore hari ini bagaimana mengedukasi budaya santun dengan antisipasi konten-konten negatif. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sore hari ini berkenan memberikan wawasan, pengetahuan di sesuatu yang baru, dan juga sudah hadir para jamaah dari Majelis Taklim Khairun Nisa Cokro Diningratan Jetis Yogyakarta. Assalamualaikum. Sudah siap ibu-ibu? Siap ya. Ini bicara budaya edukasi, kalau zaman saya kecil gitu ya, sekarang ini sudah mulai ada perubahan. Kalau bilang Indonesia yang terbayang adalah tanahnya yang luar biasa subur, orang-orangnya yang ramah, santun gitu. Kalau sekarang sudah mulai gitu, orang timur, orang barat malah ke timur-timuran, orang timur ke barat-baratan begitu ya. Ibu aktif pengguna media sosial? Aktif ya, tuh kan ibu-ibu juga pakai apa, IG, Facebook, Twitter. Pak Ustadz, sekarang itu kan orang tuh bebas mau berkata apa saja, orang bebas mau mengirimkan apa saja. Sekarang di WhatsApp grup gitu ya, banyak hal gitu, informasi-informasi yang menurut kita tuh penting tapi ternyata hoax gitu ya. Nah, dan kata-kata ini, kalimat-kalimat ini sekarang kan sudah bukan kata-katamu adalah kualitasmu, tapi juga kata-katamu atau jempolmu adalah harimaumu gitu ya. Nah, Pak Ustadz, silakan mungkin bisa disampaikan di awal bahwa ada satu perubahan karena sekarang sudah masuk di revolusi 4.0 gitu ya. Revolusi industri generasi betul. keempat. Generasi keempat. Kalau saya mungkin baby boomers ya. Silakan Pak Dr. Haji Sukamto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa TVRI Yogyakarta yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Khairun Nisa yang mudah-mudahan juga diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan yang aminnya tebal ditebalkan pula dompetnya ya. Ayo, yang tebal dong Bu, amin. Puji dan syukur hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salam dan salawat teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur itu, insya Allah Allah mudahkan lisan kita untuk mengucapkan kata terima kasih kepada sesama. Dan sering-seringlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon ampun kepadanya. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan lisan kita untuk mengatakan kata maaf itu kepada sesama. Dan pastikan kita mengucapkan kata insya Allah kalau berjanji atau membuat perjanjian dengan orang lain, maka nanti insya Allah Allah akan mudahkan lisan kita itu mengatakan permisi kepada orang lain. Dan selalulah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan memohon syafaatnya kelak di hari akhir, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita itu untuk mengucapkan kata tolong kepada sesama. Dan pastikan ketika kita bertemu dengan orang lain, ucapkan salam, maka insya Allah Allah mudahkan
senyum kita akan mengembang setiap kita bertemu dengan orang lain. Itulah 4 kata dan 1 tindakan yang luar biasa menjadi awal dari pendidikan budaya santun yang sangat sederhana, sangat simpel, dan bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Berbicara mengenai budaya santun, kita berbicara mengenai karakter. Karakter itu bisa terjadi karena kebiasaan. Kebiasaan itu bisa terjadi karena tindakan. Dan tindakan itu bisa terjadi karena ucapan. Ucapan itu bisa terjadi karena pikiran atau isi hati. Maka kalau isi hatinya bagus, nanti insya Allah ucapan-ucapannya bagus. Ucapan-ucapannya santun. Kalau ucapan-ucapannya santun, nanti tindakannya pun santun. Kalau tindakannya santun, maka kebiasaannya kebiasaan yang baik, ya kebiasaan-kebiasaan yang santun pula. Kalau kebiasaannya baik, maka karakternya bagus. Nah, karakter itulah yang juga nanti akan menentukan nasib seseorang itu. Nah, maka ada 2 perkara kalau kita lihat berbicara mengenai karakter ini. Unsur yang terlihat dan ada unsur yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat apa? Yang tidak terlihat adalah perasaan, pikiran yang ada di dalam hati kita. Tidak pernah bisa dilihat. Yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cerminan dari pikiran, cerminan dari hati itu nanti akan terlihat. Tindakan akan terlihat, ucapan akan terlihat, kebiasaan akan terlihat, karakter akan terlihat. Nah, maka betapa pentingnya kita memiliki hati yang bagus, pikiran yang bagus, supaya memiliki sikap budaya yang santun. Ya, sekali lagi, karena apa yang ada dalam isi hati, pikiran nanti akan tercermin di dalam ucapan, tindakan, kebiasaan, dan karakter. Nah, ucapan, tindakan, kebiasaan, dan karakter itulah yang bisa dilihat oleh orang lain. Yang dinilai oleh orang lain santun dan tidak, mulai dari ucapan, mulai dari tindakan, kebiasaan, dan karakter. 4 hal itu yang terlihat dan kemudian dinilai oleh orang lain santun atau tidak. Nah, maka yang menjadi pokok persoalan sebenarnya adalah pikiran dan isi hati. Maka Nabi bersabda, siapa yang di dalamnya ada segumpal daging dan 1 gumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya menjadi baik. Kata Nabi, ala wa inna fil jasad mudghah idza saluhat salahal jasad kulluh. Ketahuilah, segumpal daging ada dalam dirimu. Ketika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, wa idza fasadal jasad kulluh. Ketika segumpal daging itu buruk, maka seluruh tubuhnya juga akan buruk. Ala wahya qalbu. Ketahuilah, segumpal daging itu namanya kolbu. Kolob itu artinya hati yang masih bisa berubah. Kadangkala bagus, kadangkala buruk. Nanti kalau sudah tetap, itu namanya fuad. Al-fuad itu artinya hati yang sudah memiliki ketetapan dalam kebaikan. Itu namanya fuad. Nah, maka betapa pentingnya kita memiliki sebuah hati atau pikiran yang baik, begitu. Nah, ada satu lagi sebenarnya hadis yang melanjutkan ini terkait dengan bagaimana kita memiliki sikap yang santun, dan itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutnya hadis muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang ketika ngaji kepada Nabi seringnya ada kucing kecil di pundak kirinya. Nah, kucing kecil itu namanya Hurairah. Nah, maka nama aslinya adalah Abdurrahman, karena ketika ngaji sering ada kucing kucil, ya, kucing kecil di pundak kirinya, maka disebutnya adalah Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Ini adalah sikap yang santun dicontohkan oleh Nabi. Kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Karena ada orang yang ketika bicara
sedikit saja, biasanya nggak pernah bicara, begitu bicara menyakitkan orang lain. Nah, maka kalau bicaranya menyakitkan orang lain, maka lebih baik dia diam. Tapi kalau bicaranya itu menyejukkan, membuat orang termotivasi, maka orang itu lebih baik banyak bicaranya. Tapi yang penting tidak terlalu banyak, karena semua yang terlalu pasti nggak baik. Nggak baik. Pak Ustadz, harus jeda dulu ya, diam sejenak, mungkin bisa menjadi upaya bagaimana flashback tadi apa yang disampaikan gitu, bahwa kolbu itu berbolak-balik. Salah satu program sentuhan kolbu mudah-mudahan bisa tersentuh gitu, bahwa kita ini bisa terus memberi kebaikan gitu ya. Baik, kepada pemirsa dan juga jamaah di studio, kita harus jeda dulu, tetap bersama kami di Sentuhan Kolbu. Terima kasih pemirsa TV di rumah, Sentuhan Kolbu bersama Dr. Haji Sukamto, Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga Majelis Taklim Khairunisa masih menemani Anda. Tadi sudah disampaikan beberapa dari mulai pikiran, hati, ucapan, perbuatan, dan sebagainya. Namun ini semua harus bisa dikendalikan. Ini juga bisa dilakukan kalau misalnya pengaruhnya juga cukup bagus. Sekarang ini ada tantangan pengaruh yang luar biasa terkait dengan era digital gitu ya. Banyak sekali konten-konten yang bisa menstimulus, merangsang orang jadi tidak baik begitu ya, dengan provokasi dan sebagainya. Sebelum memberikan kesempatan kepada jamaah, mungkin bisa dijelaskan sedikit aja secara singkat. Baik, berbicara mengenai pengaruh itu kalau diringkas sebenarnya 3. Yang pertama adalah pengaruh dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengaruh dari lingkungan yang paling dekat dengan dirinya. Yang ketiga adalah pengaruh dari lingkungan yang jauh. Dan ketiga-tiganya ini bisa menggelincirkan manusia. Karena manusia itu pada hakikatnya mudah tergelincir karena dia terlekat pada dirinya, salah dan lupa. Maka disebutnya manusia itu kan dari kata man, nisyan. Man siapapun, nisyan itu lupa. Siapapun yang sering lupa itulah manusia. Maka karena sering lupa maka mudah terpeleset begitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus sadar terhadap 3 pengaruh itu. Pengaruh dari dalam diri sendiri yang paling berat namanya hawa nafsu. Dan afdhalul jihad ayujahadar rajulu nafsa wa hawahu. Jihad yang paling afdal itu adalah jihad melawan dirinya sendiri. Pengaruh dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua adalah lingkungan yang dekat, bisa dari istri, bisa dari suami, bisa dari orang tua, bisa dari anak, bisa dari tetangga yang paling dekat ya. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh dari luar yang sangat jauh, bisa dari TV, bisa dari medsos, dari HP, macam-macam sumbernya. Sumbernya bisa dari jauh, tapi masuk ke alat komunikasi kita, ya, ke HP kita, ke TV kita, atau ke alat-alat yang komunikasi lainnya. Itu bisa berpengaruh juga pada kita. Nah, maka penting ketika kita menerima kabar-kabar ya dari luar, baik dari lingkungan yang dekat maupun lingkungan yang jauh, minimal satu, pastikan kebenarannya. Ini hoax atau bukan. Nah, maka nanti ada tipsnya bagaimana memastikan ini hoax atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat apakah kabar yang kita terima itu baik atau enggak. Jadi benar belum cukup. Ya, nah benar atau tidak yang pertama, yang kedua pastikan kabar itu baik atau enggak kalau nanti saya sebarkan gitu. Karena belum tentu yang baik, yang benar itu baik untuk disebarkan ya. Nah, yang ketiga kita perlu perhatikan manfaat atau tidak kalau kita sebarkan. Nah, karena bisa jadi dia benar kemudian baik tapi belum tentu bermanfaat kalau kita sebarkan. Nah, maka 3 ini harus kita pegang ketika kita menerima suatu kabar ya yang datang ke handphone kita atau melalui TV kita dengar, tidak tergesa-gesa kita menyebarkannya ya. Pastikan 3 itu ringkasnya bagaimana kita mengantisipasi budaya santun itu ya ketika kita berkomunikasi baik langsung maupun melalui alat komunikasi dengan orang lain. Gitu. Baik, Pak Ustadz, kita kasih kesempatan kepada jamaah dulu untuk bertanya. Silakan untuk yang mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, akhir-akhir ini banyak di sosmed yaitu berita-berita hoax
yang melalui antara lain YouTube ataupun WA, dan yang ingin saya tanyakan bagaimana untuk mensikapi dan mengantisipatifnya dengan berita-berita hoax ataupun tidak hoax. Hanya itu pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Andi ya. Pak Ustadz, kan sekarang kalau kita nggak tahu pun kita nanya Google ya. Banyak banget kita kadang-kadang nggak tahu juga kebenarannya. Tadi baik atau benar, toyib atau enggak gitu ya. Sumbernya, karena semuanya bisa jadi sumber ya. Pak Ustadz, silakan mungkin bisa dijelaskan untuk cross checknya ke siapa ya? Baik, terima kasih Bu Andi. Jadi ada 7 tips minimal ya. Cara untuk mengetahui dan menghindari hoax itu. Yang pertama adalah cek narasumbernya. Nah, ketika Bapak buka di Google atau buka di internet ya, bisa Google, bisa Yahoo, bisa macam-macam, itu cek dulu narasumbernya. Karena tidak semua yang ada di Google, tidak semua yang ada di Yahoo, apalagi di HP kita ya, di WA group itu tidak semuanya beritanya benar atau valid. Nah, maka cek dulu narasumbernya. Pastikan narasumbernya ini baik betul atau tidak. Ya, kalau perlu di cross check. Yang kedua ini ya, di cross check, cari dan bandingkan dengan sumber lain. Nah, kalau banyak sumber kok berbicara hal yang sama dan Bapak-Ibu kenal ya, Ibu-ibu kenal narasumber itu atau sumber itu, maka itu baru memenuhi syarat 1 dan 2. Nah, yang ketiga adalah antisipasi judul berita atau judul kabar itu provokatif atau enggak. Nah, karena kalau mengandung provokatif pasti ada unsur subjektivitas yang tinggi dan itu akan menghilangkan objektivitas kebenaran. 3. Yang keempat adalah kalau Bapak Ibu atau Ibu-ibu semua dengar berita, baca sampai selesai. Ya, jangan kemudian di awal aja dibaca kemudian seterusnya enggak ya. Nah, maka baca, lihat tayangan itu sampai selesai. Ya, harus sabar itu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah jangan terlalu percaya dengan foto atau video yang ada di berita yang Ibu baca itu, karena bisa jadi para pemirsa sekalian, foto itu bisa diedit, video bisa diedit. Ya, nah maka jangan terlalu percaya dengan foto atau video. Pastikan dulu kebenarannya. Nah, baru yang keenam adalah jangan terburu-buru untuk membagikan berita itu. Ya, kalau benar, kalau enggak. Nah, kalau benar saja belum tentu baik kita sebarkan. Yang baik saja belum tentu bermanfaat kita sebarkan. Nah, maka harus kita lakukan pengkritisan yang nomor 7. Nah, maka ibu-ibu sama sekalian, para pemirsa sekalian, kita harus kritis terhadap berita yang kita terima. Kalau nggak logis gitu ya, nggak masuk di akal, ini pasti ada sesuatu. Nah, itulah 7 tips untuk mengetahui dan menghindari adanya hoax. Ya. Nah, Pak Ustadz, terima kasih. Apakah memang ada hubungannya terkait dengan konten-konten negatif ini terhadap budaya santun? Siapapun gitu, sekarang tidak hanya anak-anak, banyak orang dewasa yang dengan kebebasannya sekarang era teknologi gitu. Saya Sehingga kira ada ya. Karena apa? Karena itu pengaruhnya kan ada 3 ya, dan guru terbaik itu ya lingkungannya begitu. Nah, kalau lingkungannya buruk maka akan menjadi buruk pula dia. Kalau lingkungannya jelek ya akan menjadi jelek juga. Itu kalau dalam filosofi Jawa ada huruf Jawa yang dibuat oleh Aji Soko, nama terkenalnya, nama aslinya kan namanya Syekh Subakir. Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Bodongo. Ho itu hurip nong legeno, co cipto, ro olah rasa ko karyo. Huripo kanting legeno, anggeniro nyipto, olah rasa lan makaryo. Doto Sawolo, do itu dodo, to ditoto, so soko, waweruh, lo lakuning urip. Dodomu podo tatanen supaya so ngadeg jejek kaya soko, supaya weruh lakuning urip. Dan yang ketiga ini, podo joyonyo. Podo joyonyo itu artinya sama kekuatannya. Perbuatan baik, perbuatan buruk tergantung pengaruhnya. Nah, pengaruh buruk, pengaruh baik itu sama kekuatannya. Nah, kalau kita ketemu dengan orang-orang baik akan menjadi baik. Ketemu orang-orang buruk, nah kita juga akan menjadi buruk. Jadi diusahakan untuk konten-konten negatif tuh langsung aja di skip gitu ya. Ya maksudnya begitu, dan luar biasa menurut data yang dipublikasi Jawa Pos ya tanggal 30 September 2017 itu konten terbanyak, konten negatif terbanyak itu ternyata pornografi. Yang kedua adalah SARA. Baru yang ketiga itu berita hoax. Ya. Nah, baru yang keempat tentang perjudian.
Nah, kemudian tentang terorisme itu yang paling belakang. Nah, kemudian berkaitan dengan kategori yang diblokir oleh Kementerian Kominfo itu sama, peringkat tertinggi pornografi. Yang kedua baru perjudian. Baik. Nah, kemudian ada penipuan, ada haki, ada radikalisme. Nah, tapi kalau medsos yang paling tinggi ratingnya itu Twitter ternyata. Twitter. Oke, baik. Nanti kita harus dilanjutkan lagi. Kalau mau lebih tahu memang harus banyak waktu dan kita sendiri yang harus cari tahu gitu ya. Baik Pak Ustadz, kita jeda dulu. Habis itu kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami dalam Sentuhan Kolbu. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sentuhan Kolbu dengan narasumber Dr. Haji Sukamto, Wakil Rektor 1 UMY dan juga Jamaah Majelis Taklim Khairun Nisa. Waktu kita sangat terbatas, satu pertanyaan lagi deh dari jamaah, silahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau nanya ini bagaimana caranya kita berkomunikasi lewat media dengan santun agar supaya anak maupun keluarga kita bisa berakhlakun karimah. Hanya itu, terima kasih. Terima kasih ya Bu ya. Karena gini Pak, ada beberapa updatean gitu sehingga menimbulkan atau membuat kita pengen berkata-kata kasar gitu ya. Jadi biar terjaga gitu, silakan. Baik, kata kunci komunikasi adalah pilihan kata. Pilihan kata ya. Dalam bahasa Indonesia ada 120.000 kata. Nah, kalau kita pintar memilih kata, kemudian kita rangkai dalam sebuah kalimat, itulah komunikasi. Nah, maka akar dari komunikasi adalah kelihayan kita di dalam memilih kosa kata tadi. Nah, maka Nabi sampai bersabda tadi, falyakul khairon aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik, itu maksudnya pilihlah kata-kata yang baik untuk berkomunikasi. Kalau sekiranya kurang bisa memilih kata-kata baik untuk berkomunikasi, maka lebih baik kurangi sehingga lebih banyak diamnya. Nah, ya, maka diam itu kadang-kala menjadi emas. Tapi diamnya orang berilmu bukan emas ya. Maka yang baik adalah lebih ya sedengarlah ya, wajar-wajar saja, banyak bicara juga tidak terlalu baik, ya wajar-wajar saja, tapi ketika kita berbicara menggunakan kata-kata yang bagus, kata-kata yang kita pilih. Kalau dalam Quran itu ada contohnya banyak ya, minimal disebut 6 jenis qaulan itu. Qaulan sadida, kalimat yang jelas ya. Kemudian ada qaulan baligho, itu yang komunikatif. Kalimat-kalimat yang komunikatif ketika kita ngomong orang langsung paham, itu namanya qaulan baligho. Kemudian ada yang disebut dengan qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa itu kata-kata yang kita sampaikan kepada orang lain dan sifatnya baik dan orang itu bisa menerima karena sesuai dengan budayanya. Nah, itu namanya qaulan ma'rufa. Ya, ada kemudian yang keempat disebut dengan qaulan karima, perkataan yang mulia. Nah, ini untuk siapa? Untuk orang-orang tua. Kalau kita berbicara kepada orang tua menggunakan qaulan karima, maka sangat bagus itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu punya tingkatan 3. Ketika kita berbicara pada sesama namanya matyo ya, atau ngoko. Kemudian orang yang tua namanya inggil. Itu luar biasa, tidak saja pelajaran bahasa tapi juga pelajaran sopan santun, pelajaran mengenai karakter unggah-ungguh dalam bahasa Jawa ya. Nah, itu disebutnya kalau Quran adalah qaulan karima. Ada juga yang disebut dengan qaulan layinan, yaitu kalimat-kalimat yang lembut. Kepada siapa? Kepada anak kecil, kepada jamaah ya, ketika kita berdakwah, ketika kita menyebarkan agama ini, itu dengan namanya qaulan layinan. Nah, yang keenam adalah qaulan masrura, yaitu kalimat yang memudahkan ya. Kata Nabi ketika kita berdakwah atau ngomong dengan orang lain ya, menasihati orang lain, itu mestinya adalah basyiru wala tunafiru, beri kabar gembira jangan ditakut-takuti, atau yassiru wala tu'asiru, mudahkan jangan kau persulit. Nah, itu ya contoh-contoh dalam Quran kalimat yang disebut, dan ini diperintahkan untuk orang-orang yang beriman dan
bertakwa. Nah, terakhir sebagai penutup mungkin ya, di Jawa juga ada filosofi tembang dolanan itu, yang sebenarnya muatannya cukup bagus sekali dalam pendidikan karakter, khususnya adalah sopan santun. Ini bisa untuk zaman dulu sampai zaman sekarang yang masuk dalam generasi revolusi industri keempat yang disebut pula sebagai dunia digital ya, penuh dengan digitalisasi nanti dalam setiap aktivitasnya itu, yaitu tembang gundul-gundul pacul itu. Gundul-gundul pacul cul kemblelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul kemblelengan, wakul nglimpang sekane dadi sak latar, wakul nglimpang sekane dadi sak latar. Gundul tuh kepala, ya kepala tanpa rambut itu namanya gundul. Maka orang bisa terhormat walaupun tidak pakai mahkota. Tapi ingat pacul, pacul itu 4 segi ya, yaitu bisa menjaga mata, bisa menjaga hidung, bisa menjaga telinga, dan bisa menjaga lidahnya. Orang yang bisa menjaga 4 itu maka akan terhormat. Nah, kemblelengan jangan sombong, karena kalau sombong nanti nyunggi wakul menanggung beban, dia jadi pemimpin atau jadi apa, kemblelengan nanti bisa tumpah itu yang jadi amanatnya, wakulnya bisa numpang dan tidak berhasil atau gagal. Nah, ini saya kira luar biasa pelajaran budaya santun bagi seorang pemimpin dan juga untuk kita semuanya. Baik, diakhiri dengan filosofi lagu Gundul-Gundul Pacul tadi yang disampaikan oleh Dr. Haji Sukamta gitu, bahwa kekuatan pikiran yang bagus nanti juga akan sangat memudahkan kepada takdir. Jadi kalau pikirannya bagus akan mengungkapkan kata-kata yang bagus, tindakan yang bagus, dan itu menjadi satu kebiasaan. Kami mengucapkan terima kasih ya kepada Majelis Taklim Khairunisa. Terima kasih juga Dr. Haji Sukamto dan Wakil Rektor 1 UMY. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentu saja kita bisa melakukan dalam kebiasaan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.